Selamat pagi semua, kami dari kelompok 1 IF1D Politeknik Negeri Batam. Nah, sekarang kami perkenalkan dulu ya sebelum kami presentasi. Saya Steve Yosafat Merpaung dan teman-teman saya ini Ahmad Cipra, ada Bang Baim, dan ada Bang Ali juga, ganteng kali ya. Ada satu lagi ketua kami, tapi dia lagi berhalangan hadir. Jadi kami berempat dulu ya guys ya, tapi nggak apa-apa. Perkenalannya sampai sini aja dan kita akan lanjut dalam presentasinya. Selamat menonton. Kami akan mempresentasikan image compression run like coding. Definisi: image compression dengan run length coding atau RCL adalah teknik sederhana yang menggantikan urutan berulang nilai piksel dengan satu nilai diikuti dengan beberapa kali nilai tersebut muncul dalam urutan tersebut. Ini membantu mengurangi ukuran file gambar dengan efisien, terutama pada gambar dengan banyak area berulang atau segmen dengan nilai piksel yang sama. Namun, ada algoritma kompresi gambar lain yang lebih canggih dan sering digunakan untuk gambar yang lebih kompleks. Kaitan teori. Nah, ini ada dua nih kaitan teorinya, ada teori kompresi data dan teori informasi. Untuk kompresi data ada itu RLC. RLC adalah salah satu teknik kompresi data yang mendasarkan diri pada teori kompresi data. Teori kompresi data adalah cabang dalam ilmu komputer yang mempelajari cara mengurangi ukuran data tanpa kehilangan informasi. RLC adalah contoh konkret dari bagaimana teori ini diaplikasikan dalam praktik. Nah, untuk teori informasi adalah cabang lain dari ilmu komputer yang berkaitan dengan kompresi data. RLC mengurangi redundansi dalam data dengan mengkodekan informasi yang sedang muncul dengan lebih sedikit bit. Konsep ini erat terkait dengan gas-gasan dalam teori informasi, seperti entropi yang mengukur sejauh mana informasi dalam suatu data dapat dikompresi. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, konversi gambar ke format tepat. Pastikan gambar dalam format yang sesuai, seperti gambar biner, hitam putih, atau gambar grayscale. Karena RLC lebih cocok untuk gambar dengan area berulang atau segmen yang memiliki banyak piksel dengan nilai yang sama. Yang kedua, pemindaian gambar. Mulailah dengan pemindaian gambar dari kiri ke kanan, baris demi baris atau sesuai dengan format yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah identifikasi segmen dengan nilai piksel yang sama. Saat memindai gambar, identifikasi segmen piksel yang memiliki nilai yang sama dalam urutan yang berurutan. Yang keempat, kode segmen. Setiap kali Anda mengidentifikasi segmen dengan nilai piksel yang sama, kode segmen tersebut dengan menggantinya dengan satu nilai piksel yang sama, diikuti dengan jumlah kemunculan nilai piksel tersebut dalam segmen tersebut. Yang kelima adalah lanjutkan pemindaian. Lanjutkan pemindaian gambar hingga seluruh gambar telah diproses. Langkah yang keenam adalah simpan data hasil kompresi. Simpan data hasil kompresi dalam format yang sesuai. Biasanya ini terdiri dari jumlah nilai piksel yang telah diubah dengan RLC. Yang terakhir adalah dekompresi atau opsional. Jika Anda perlu mengembalikan gambar ke bentuk semula, Anda dapat menerapkan proses dekompresi yang melibatkan membaca data hasil kompresi dan mengembalikan segmen-segmen dengan nilai piksel yang sama ke urutan semula. Baiklah, sedangkan dalam metodenya ia terbagi menjadi dua, yaitu lossless compression dan lossy compression. Pada lossless compression, yaitu ialah metode kompresi yang dilakukan tanpa adanya kehilangan data atau informasi, dan gambar hasil dekompresi harus sama persis dengan gambar aslinya atau PCX, GIF, TIFF, GIF, PNG, JPEG, GLS. Nah, terus bagian yang lossy compression, metode kompresi yang dilakukan dengan mengizinkan adanya kehilangan data ataupun informasi. Gambar hasil dekompresi tidak harus persis sama dengan gambar aslinya.
JPG sama MPEG. juga ya. Hai, gimana presentasi kami? Bagus? Nomor 1 nih, ya pasti nomor 1 lah ya. Dah, itu aja dari kami. Bye bye duluan ya.